Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan yang besar, kebaikan iman, kebaikan Islam, kebaikan memakmurkan rumah Allah, termasuk kebaikan duduk di majelis ilmu. Ini adalah kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mencari ilmu, maka ini amal yang dicintai oleh seluruh makhluk Allah, dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh manusia, bahkan hewan-hewan ikut mendoakan mereka yang menuntut ilmu. Apa sebabnya? Karena ketika manusia faham agama, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh sesama manusia, tapi juga dirasakan oleh lingkungan, termasuk dirasakan oleh hewan-hewan. Ketika manusia faham agama, maka dia tidak akan merusak lingkungannya, tidak akan buang sampah sembarangan, tidak akan membuang limbah ke sembarang tempat, tidak akan mencemari lingkungan. Apa sebabnya? Faham agama. Itulah mengapa orang yang mempelajari ilmu agama didoakan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, besarnya amal ini digambarkan oleh Nabi di dalam hadisnya, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu fa ajruhu ka ajril haji tamman hijjatuhu. Siapa yang keluar menuju masjid, tidaklah dia keluar kecuali dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Jadi yang belajar dapat, yang mengajarkan juga dapat. Maka pahala yang dia peroleh, kata Nabi, seperti orang yang berhaji, bahkan taman hijjatuhu, sempurna hajinya. Ini amal yang ringan tapi pahalanya besar. Tidak membutuhkan biaya yang besar seperti haji, tidak membutuhkan pengorbanan yang besar seperti haji, juga tidak membutuhkan waiting list yang lama seperti haji. Tapi Masya Allah, pahalanya sama seperti haji. Maka mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, ya insya Allah mendapatkan pahala seperti berhaji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini meja baru, kursi baru, semangat baru. Ini insya Allah ngajinya kuat sampai jam 7. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang merupakan ringkasan dari Minhajul Qasidin, ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi,
yang itu merupakan intisari dari Ihya Ulumuddin ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kita sampai pada Kitabun Nikah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang fawaidun nikah, faidah-faidah daripada pernikahan. Pernikahan ini syariat Allah, maka pasti di dalamnya tersimpan kebaikan yang besar yang terkadang tidak diketahui oleh manusia. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pembahasan berikutnya, faslun fi afatin nikah. Pasal tentang sisi-sisi negatif seputar pernikahan. Jadi menikah selain ada fawaidnya atau faidah-faidahnya, tapi di sisi yang lain, kalau kita tidak mengantisipasi, maka juga ada sisi-sisi negatif. Makanya menikah ini butuh persiapan. Persiapan secara fisik, persiapan secara materi, termasuk persiapan secara ilmu. Sehingga setelah kita berumah tangga, yang hadir adalah kebaikan demi kebaikan. Sebagaimana ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, ayat yang sering kita dengar dibaca oleh para qari di dalam acara walimah. Ayat 21 surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kebesaran Allah. Jadi pernikahan ini dihubungkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah ciptakan untuk kalian pasangan-pasangan kalian dari jenis kalian. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram, merasa sakinah di dalamnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta, wa rahmah, kasih sayang. Ini 3 tujuan pernikahan: sakinah, mawaddah, warahmah. Maka itu akan tercapai ketika kita memiliki persiapan secara fisik, materi, termasuk yang tidak kalah penting adalah persiapan ilmu. Banyak orang ketika menikah tidak mempersiapkan ilmu tentang pernikahan. Persiapan mereka atau modal mereka hanya satu, yaitu apa, Pak? Cinta. Padahal berumah tangga tidak hanya butuh cinta, tapi yang terpenting adalah ilmu. Maka banyak orang yang rumah tangganya tidak tahan lama. Apa sebabnya? Tidak dilandasi dengan ilmu. Maka terjatuh dari sisi-sisi negatif seputar pernikahan. Kata Imam Al-Ghazali, wa fin nikahi afatun. Di dalam pernikahan ada juga sisi-sisi negatif yang penting bagi setiap kita untuk mengantisipasinya. Aqwaha, kata beliau, yang paling terkuat adalah al-ajzu an talabil halal. Tidak bisa mencari rezeki yang halal. Fa inna dzalika yas'ub, maka itu menyulitkan. Farubbama imtaddat yadul mutazawwij ila ma laisa lahu. Maka terkadang disebabkan tidak bisa mencari yang halal, akhirnya tangan kepala rumah tangga itu
ya, mengambil yang tidak menjadi haknya. Jadi penting seorang kepala rumah tangga mencari nafkah yang halal. Bahkan di antara nilai lebih seorang suami yaitu memberi nafkah kepada istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu menjadi pemimpin di antaranya apa? Bima anfaqu min amwalihim, disebabkan dia menafkahi keluarganya dari sebagian hartanya. Maka di antara tugas pokok seorang suami adalah mencari rezeki yang halal. Dan ini penting. Rezeki yang halal di dalam Al-Quran itu dihubungkan dengan hal-hal yang fundamental terkait agama kita. Kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 168, dihubungkan dengan menjauhi perilaku setan. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, makan yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maka ada isyarat penting dalam ayat ini, orang yang bisa selamat dari perilakunya setan, selamat dari judi, selamat dari narkoba, selamat dari minuman keras, selamat dari pergaulan bebas, adalah yang rezekinya halal. Tapi sebaliknya, orang yang rezekinya berasal dari yang haram, maka besar kemungkinan dia terjatuh ke dalam perilakunya setan. Kedua, dihubungkan dengan bersyukur kepada Allah, dan bersyukur adalah karakternya ahli surga. Orang yang mudah bersyukur itu yang rezekinya halal. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik yang kami karuniakan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika memang kalian hanya menyembahnya. Maka orang kalau rezekinya halal, mudah sekali bersyukur kepada Allah. Bapak ibu naik ojek online, tertulis tarifnya 25.000, lalu bapak ibu genapkan jadi 30.000, selisih berapa pak? Goceng, kata orang Betawi, 5.000 saja. Tapi Masya Allah, driver ojek online itu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Semoga rezeki bapak barokah, rumah tangga bapak sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak bapak soleh solehah. Padahal cuma selisih berapa tadi pak? 5.000. Tapi Masya Allah, dia bersyukur kepada Allah, dia mendoakan pemberinya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi coba, ketika orang rezekinya bersumber dari yang haram, orang korupsi 271 T, ada nggak dia bilang Alhamdulillah, hasil korupsi kita tahun ini meningkat? Ada pak? Ya, tidak ada. Begitulah orang yang rezekinya bersumber dari yang haram,
maka sulit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tidak pernah puas, dia selalu merasa kurang dan kurang. Sifat qanaah dari dalam hatinya itu dicabut oleh Allah. Maka sekalipun banyak duitnya, berlimpah asetnya, dalam negeri punya, luar negeri juga banyak, tetap dia selalu merasa kurang, kurang, dan kurang. Orang yang seperti itu seperti yang digambarkan oleh Nabi dalam hadisnya, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin latamanna ayyakuna lahu thaniyan." Orang ketika punya satu lembah isinya emas, kebayang Pak, satu lembah isinya emas, cukup mengawinkan laki-laki se-Indonesia. Yang sudah nikah pun bisa nikah lagi. Emas satu lembah. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya, ini yang ngantuk-ngantuk langsung bangun. Maka kata Nabi, dia pasti akan mencari lembah yang kedua. Dia dapat lembah yang kedua, dia cari lembah yang ketiga. Begitu seterusnya, walayyamla'a batna bani Adam illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia kecuali ketika mulutnya sudah disumpal dengan tanah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, rezeki yang halal juga berkaitan dengan ibadah yang maksimal. Maka dalam surat Al-Mu'minun Allah perintahkan para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makan yang baik-baik dan beramal salehlah. Kata Imam Ibnu Katsir, mengapa para rasul diperintahkan makan yang baik-baik dulu, yang halal dulu, baru diperintahkan beramal saleh? Karena mereka hanya akan mudah beramal saleh, mudah sholat, mudah infak, sedekah, itu ketika rezeki yang mereka konsumsi halal. Begitu kata Al-Imam Ibnu Katsir. Maka suami, istri, keluarga akan mudah untuk beramal saleh, mudah sholat berjamaah di masjid, mudah qiyamul lail, mudah menutup aurat, mudah berinfak, bersedekah, mudah duduk di majelis ilmu seperti ini. Itu ketika rezeki yang mereka konsumsi halal. Tapi sebaliknya, ketika rezeki yang dikonsumsi bersumber dari yang haram, maka dikhawatirkan berat menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak sholat jamaah berat, diajak qiyamul lail berat, diajak nutup aurat nggak mau, diajak duduk di majelis ilmu nggak nyampe-nyampe. Tapi sebaliknya, kalau ada dangdutan, safnya paling depan, maka itu dikhawatirkan ya rezekinya bersumber dari yang haram. Maka ulama dulu merenung ketika mereka tertinggal menunaikan kebaikan. Niat qiyamul lail kok bablas, bangunnya azan subuh. Ulama-ulama dulu khawatir, ya Allah, apa yang saya makan sehingga badan ini berat digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki yang halal berkaitan dengan kemustajaban doa. Orang yang rezekinya halal, maka doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang rezekinya bersumber dari yang haram, maka doanya tidak diijabah oleh Allah. Maka Rasulullah menggambarkan musafir,
Mengapa harus musafir? Karena musafir ini seharusnya doanya mustajab. Bapak ibu mudik ke kampung halaman, safar umroh, safar haji, dan safar-safar kebaikan lainnya, maka saat itu bapak ibu punya doa yang mustajab di sisi Allah. Tapi kata Nabi, ada musafir menempuh perjalanan jauh, menengadahkan wajahnya ke langit, dia mengadu, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, tapi doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, semua yang dia konsumsi bersumber dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar ash'as aghbar yamuddu yadayhi ila sama yaqulu ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram anna yustajabulah. Ya. Maka penting kita hari ini merenung, ketika kita munajat kepada Allah tapi tidak kunjung diijabah oleh Allah. Di antara renungan yang penting untuk kita hadirkan, jangan-jangan ada makanan haram, rezeki haram masuk ke dalam perut kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada ulama di zaman dahulu terkenal ahli ibadah, doanya mustajab, Imam Ibrahim bin Adham. Ketika beliau selesai berhaji, maka beliau membeli kurma, ya, dari salah seorang pedagang yang sudah sepuh di kota Makkah. Maka dibungkuslah kurma itu, lalu diambil, ya, terjatuh 2 butir. Beliau mengira ini kurma yang beliau beli, ternyata tidak. Itu adalah kurma milik penjual yang sudah sepuh tadi, terjatuh bersamaan, ya, kantong yang dia ambil. Akhirnya dimakan oleh Imam Ibrahim bin Adham. Maka dalam sebuah sholat sunnah yang beliau tunaikan, Allah tampakkan mukasyafah, 2 malaikat berbincang. Inikah Ibrahim bin Adham, manusia yang doanya mustajab di sisi Allah itu? Kata malaikat yang satu, iya. Tapi itu dulu, sekarang doanya tidak lagi mustajab karena dia makan 2 butir kurma yang bukan miliknya. Maka terperanjat Imam Ibrahim bin Adham, dia pun kembali menemui, ya, mencari pedagang kurma tadi. Ternyata qadarallah, pedagang itu sudah wafat, diteruskan oleh anaknya yang saleh. Maka Imam Ibrahim bin Adham menceritakan apa yang beliau alami. Anak yang saleh itu berkata, wahai Imam, saya ingin sekali menghalalkan 2 butir kurma tadi. Saya secara pribadi mengikhlaskan, tapi itu sudah masuk kategori warisan. Saya masih punya 11 saudara yang berhak untuk menghalalkan itu. Maka akhirnya didatangi satu persatu alamat 11 bersaudara itu. Akhirnya semuanya menghalalkan, semua mengikhlaskan. Maka dalam sholat sunnah yang beliau tunaikan, kembali Allah tampakkan mukasyafah. Inikah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara 2 butir kurma yang haram? Kata malaikat yang satu, iya, itu dulu, tapi sekarang doanya sudah kembali mustajab. Apa sebabnya? 2 butir kurma yang haram itu telah dihalalkan. Maka disebutkan tamrotani tamna'ani min ainillah, 2 butir kurma
ya, menghalangi seseorang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, itu 2 butir kurma. Kalau dirupiahkan berapa harganya, Pak? Enggak seberapa. Bagaimana kalau 2M? Bagaimana kalau 2T? Ya. Ini bahayanya mengkonsumsi rezeki yang haram. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rezeki yang halal itu menentukan jalan seseorang untuk meraih surga. Tapi sebaliknya, rezeki yang haram menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Maka Imam Al-Bukhari meriwayatkan kisah dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengkisahkan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar diberi makanan oleh sahabatnya, Abu Bakar memakannya. Lalu dia bertanya, "Ini makanan dari mana?" Kata sahabatnya itu, "Ini hasil perdukunanku zaman itu." Kalau hasil perdukunan halal apa haram, Pak? Haram, jangan ragu-ragu, haram. Di antara mata pencaharian yang haram, kata Rasulullah, adalah hulwanul kahin, upah dukun. Begitu Abu Bakar tahu ini hasil perdukunan yang haram, maka beliau memasukkan jarinya sampai ke tenggorokannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hatta qa'a kullama fi batnih, sampai ayahku itu memuntahkan seluruh isi perutnya. Jadi semua makanan keluar, semua cairan keluar. Orang muntah-muntah sampai seperti itu kan bahaya. Maka sahabatnya khawatir, "Cukup Abu Bakar, jangan teruskan, kamu bisa mati." Kata Abu Bakar, "Kalau aku mati karena ini aku rela. Karena aku mendengar Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aula bih." Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka tempat kembalinya. Maka hati-hati, jangan sampai kita memasukkan nafkah yang haram ke perut istri kita, anak kita. Apa sebabnya? Itu hanya menjerumuskan ke dalam neraka. Makanya jemaah dimuliakan oleh Allah, ciri khas generasi terbaik adalah berhati-hati di dalam soal mencari makan. Para istri di zaman salafun as-salih, ketika suami mereka hendak pergi mencari nafkah, apa pesan para istri hari itu? Ya, bandingkan dengan para istri zaman now. Ya, para istri hari ini kebanyakan cari duit yang banyak. Ya, belikan emas, permata, berlian, beli mobil yang terbaru, beli rumah di komplek yang elit. Seperti itu tuntutannya. Tapi para istri di zaman terbaik, mereka pertimbangannya bukan duniawi tapi ukhrawi. Kata mereka, "Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah. Aku lebih kuat menahan lapar dibanding menahan panasnya api neraka." Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Imam Ahmad ibnu Hanbal itu pernah ditanya oleh seorang wanita. Wanita ini adik dari Bishr al-Hafi, ya, ulama bahkan terkenal wali zaman itu, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adiknya seorang wanita yang salihah, yang sangat berhati-hati di dalam mencari nafkah. Dia bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, saya ini memintal kain. Di rumah saya tidak ada lampu.
Maka saya memintal kain itu ketika rombongan iring-iringan tentara lewat. Mereka membawa obor. Maka saya menyulam kain. Pertanyaannya, halalkah kalau saya menjual kain yang saya sulam dari cahaya lampu milik tentara yang lewat tadi? Kalau ada orang menyulam kain ketika iring-iringan tentara lewat, mereka membawa obor, ya, kira-kira tentara itu mengalami kerugian apa tidak, Pak? Tidak sama sekali. Tapi wanita ini begitu berhati-hati, ya. Padahal dia tidak merugikan rombongan tentara tadi sama sekali. Tapi Masya Allah, orang zaman kita hari ini, ya, tidak segan-segan mencuri listrik berikut kabelnya. Jadi ciri khas generasi terbaik itu hati-hati di dalam mencari makan. Siapa yang tidak mengenal Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah, dijuluki Al-Khalifatur Rasyidatul Khamisah, Khulafaur Rasyidin yang kelima. Padahal kita tahu Khulafaur Rasyidun itu berapa, Pak? 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi mengapa ini dijuluki yang kelima? Saking miripnya kepemimpinannya dengan Khulafaur Rasyidin. Hari itu dunia merasakan keadilan yang luar biasa. Sampai yang berlaku adil tidak cuma manusia, tapi hewan-hewan ikut berlaku adil. Malik bin Dinar mengkisahkan, para penggembala kambing di puncak-puncak gunung itu, mereka bertanya, man hadzal khalifatul adil? Siapa khalifah yang adil ini? Malik bin Dinar bertanya, apa yang kamu ketahui tentang orang itu? Kata mereka, selama kami dipimpin oleh khalifah yang adil ini, maka serigala, singa berhenti menerkam kambing-kambing kami. Begitu ketika pemimpin adil memimpin dunia, maka mewarnai dunia dengan keadilan. Tidak cuma manusia yang adil, hewan-hewan ikut berlaku adil. Jamaah dimuliakan oleh Allah, bagaimana beliau memulai semua kebaikan itu, ya, dari keluarganya. Beliau punya istri namanya Fatimah. Ya, Fatimah ini putrinya Khalifah, ya, Abdul Malik bin Marwan. Kemudian semua saudara-saudaranya itu juga jadi khalifah. Jadi dia putrinya khalifah, saudari-saudarinya khalifah. Maka Umar bin Abdul Aziz ketika memimpin, dia berkata kepada istrinya, imma ang takhtari, ya, kamu boleh memilih aku atau memilih emas, perak, pakaian yang bagus, harta kekayaan. Apa kata istrinya? Ya, padahal dia putri khalifah, dari kecil terbiasa dengan kemewahan. Dia berkata, wallahi la akhtaru alaika abadan, demi Allah wahai suamiku, aku tidak akan memilih apapun di atasmu. Dia lebih memilih suaminya dibanding kekayaannya tadi. Maka diserahkan, ini emas, ini perak, ini pakaian-pakaian yang bagus,
ini intan, permata, diserahkan semuanya. Maka Umar bin Abdul Aziz membawanya ke Baitul Mal untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Maka beliau hidup sederhana. Ya, disebutkan dalam riwayat, satu ketika anak-anaknya menutup mulut semua. Apa sebabnya? Mereka tidak mendapati makanan kecuali hanya roti kering dan bawang. Orang kalau habis makan bawang, mulutnya bau apa tidak, Pak? Mulutnya bau. Makanya Rasulullah melarang orang habis makan bawang masuk ke dalam masjid. Itu menimbulkan gangguan bagi saudaranya. Kalau zaman kita hari ini tidak cuma bawang, tapi juga Bapak, jengkol, petai, ya. Dan makanan-makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap lainnya. Jadi begitu sederhananya keluarga Umar bin Abdul Aziz. Disebutkan dalam riwayat, ketika Idul Fitri tiba, maka anaknya minta baju baru. Kan wajar, anak kecil hari raya tiba minta baju baru. Maka Umar bin Abdul Aziz mencoba mengajukan gaji bulan depan dibayar sekarang kepada bendahara Baitul Mal. Kata bendahara itu, wahai Amirul Mukminin, boleh, tapi dengan satu syarat. Kamu masih hidup sampai bulan depan. Siapa yang bisa menjamin Anda masih hidup sampai bulan depan? Akhirnya beliau tidak jadi mengajukan gaji bulan depan dibayar sekarang. Maka anak-anaknya pakai pakaian yang lusuh, padahal dia putra khalifah. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata, laisal id liman labisal jadid, wa innamal id liman khafa yaumal wa'id. Bukanlah hari raya itu maknanya orang yang pakai baju baru, tapi hakikat id hari raya adalah orang yang takut terhadap hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Ya. Jadi ciri khas generasi terbaik, mereka berhati-hati di dalam mencari nafkah, memastikan nafkah yang mereka peroleh halal, karena ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Urusan jatah berapa yang kita peroleh, 1M, 2M, ya, itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang hidup di muka bumi ini, jatah rezekinya telah ditentukan oleh Allah. Maka tugas kita bukan itu wilayahnya Allah. Tugas kita adalah memastikan setiap rupiah yang kita bawa ke rumah kita bersumber dari yang halal. Makanya kata Nabi, la tastabti'ur rizqa, jangan pernah kalian menganggap rezeki kalian datangnya lambat. Fa innahu layyamutal abdu illa waqad balaghahu hadzuhu minar rizqi. Karena tidak mungkin ada orang di muka bumi ini diwafatkan oleh Allah kecuali seluruh jatah rezekinya telah Allah berikan kepadanya. Enggak ada yang ditahan oleh Allah sepeser pun. Maka kata Nabi berikutnya, fa'ajmilu fit talab, perbaiki cara kalian mencari rezeki. Bagaimana caranya? Akhdhul halal wa tarkul haram. Hanya ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ini pertama, ya. Jadi suami harus memastikan rezekinya halal. Muskilah atau ya masalah pertama dalam dunia pernikahan adalah tidak mampu menghadirkan rezeki yang halal. As-tsaniyah, yang kedua, al-qusuru anil qiyami bihuquqin nisa. Ya. Tidak mampu memenuhi hak para istri. Para istri
memiliki hak dari suaminya. Di antaranya adalah nafkah, baik lahir maupun batin. Maka ketika suami tidak bisa memenuhi itu, akan terjadi. Kemudian was-sabru ala akhlaqihinna wa adahun wa fi dzalika khatrun li'anna ar-rajula ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Tidak mampu bersabar terhadap akhlak istri, tidak bisa sabar menghadapi keburukannya, itu menimbulkan bahaya besar, karena laki-laki adalah pemimpin dan dia akan dimintai oleh Allah akan kepemimpinannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wanita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya banyak. Apa di antara kelebihan wanita? Wanita diciptakan oleh Allah, fitrahnya itu perasaannya lebih dominan daripada akalnya. Maka wanita mudah menangis apa tidak, Pak? Mudah nangis. Kemudian wanita mudah cemburu. Biasanya yang sering cemburu itu suami apa istri, Pak? Para istri. Begitu fitrah wanita, perasaannya lebih dominan dibanding akalnya. Maka terkadang menilai sesuatu itu tidak secara logika, tapi secara perasaan. Maka suami yang bijaksana ketika menyikapi istrinya itu tidak melulu secara logika. Kadang wanita sungkan untuk menyampaikan sesuatu secara vulgar. Dia bertanya, Bang, lapar enggak? Itu maknanya apa, Pak? Maknanya istri lapar minta makan. Maka suami yang bijak langsung cari rumah makan, entah warteg, entah warung Padang, pokoknya cari makan. Tapi suami yang hanya bersandar dengan logikanya, dia akan menjawab enggak, maka dia lanjutkan perjalanan. Itu wanita, perasaannya lebih dominan. Maka itulah nilai lebih seorang wanita. Dengan itu dia bisa melaksanakan tugas-tugas yang laki-laki manapun tidak bisa mengerjakannya. Apa itu, Pak? Mengandung, hamil, melahirkan, menyusui. Ini 3 kebaikan yang dimiliki oleh wanita. Mengandung, melahirkan, menyusui. Laki-laki sekuat apapun dia tidak akan bisa melakukan itu. Bapak kalau ingin merasakan gimana sih orang hamil itu, coba Bapak beli semangka yang paling besar, ikat pakai selendang di perut kita. Kira-kira kuat berapa jam, Pak? Maka bayangkan wanita mampu mengandung 9 bulan lamanya. Kalau semangka capek bisa ditaruh. Kalau bayi tidak mungkin. Begitu nilai lebih seorang wanita. Laki-laki disuruh menggendong bayinya, padahal anaknya sendiri, bukan anak orang lain. Kuat berapa jam, Pak? 10 menit nangis, 15 menit nangis, sudah panggil istrinya, "Dek, sini, Dek." Emosi sudah. Padahal baru 15 menit. Maka seorang ibu bisa bertahun-tahun mengerjakan itu. Ini nilai lebih wanita. Tapi di sisi yang lain, wanita juga punya kekurangan. Di antaranya mudah cemburu.
Maka jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga dilanda kecemburuan. Ya. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Nabi. Ada istri yang lain mengirimkan makanan untuk Nabi, padahal Nabi sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah cemburu. Ya, pembantu yang mengantarkan nampan yang berisi piring yang berisi makanan. Ketika nampan itu hendak diserahkan, maka Aisyah cemburu. Ya, dia melempar nampan tadi. Maka seketika piring pecah, makanan berhamburan. Bagaimana reaksi Rasulullah menyikapi istri yang cemburu? Ya, lihat. Tidak semua kecemburuan itu perlu direspon serius. Ya, Nabi tidak berdiri ceramah innal hamdalillah qala Allahu ta'ala, enggak. Nabi hanya tersenyum. Nabi kemudian mengambil piring yang baru, nampan yang baru, mengumpulkan makanan yang berhamburan tadi. Kata Nabi kepada pembantu yang mengantar makanan itu, gharat ummukum, ibu kamu sedang cemburu. Jadi kadang cemburu cuma perlu disenyumi saja, nggak usah serius merespon istri yang cemburu. Bapak pulang dari kantor, ya, tiba-tiba istri cemburu. Ini kok ada bau harum? Bau harum apa ini? Ya, nah, maka tidak perlu direspon secara serius. Ya, tidak perlu bapak buka Quran, buka hadis. Ya, duduk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala. Enggak perlu. Ya, cukup disenyumi saja. Karena ini tabiat wanita. Ya. Dan cemburu itu tanda cinta. Hanya saja jangan berlebihan. Cemburu kalau wajar kadarnya, itu menjadi romantisme dalam rumah tangga. Kehidupan jadi bertambah romantis. Justru kalau istri nggak ada cemburu sama sekali, ya, suaminya ada bau harum mencurigakan, ya, bahkan ada bekas-bekas bibir orang, istrinya diam saja. Oh, alhamdulillah suami saya selebritis. Nah, itu malah musibah, ya, itu dayus, ya, setan yang tuli. Kalau melihat yang haram dibiarkan. Jadi cemburu kalau kadarnya wajar, indah. Tapi kalau berlebihan, terkadang yang seperti itu perlu diceramahi. Maka satu ketika, ya, Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Ya, kali ini tidak pada tempatnya. Nabi didatangi oleh Jibril. Jibril memerintahkan Nabi untuk mendoakan ahli Baqi', ya, orang-orang yang dimakamkan di pemakaman Baqi'. Maka di antara keistimewaan mereka yang dimakamkan di Baqi' mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijamin dengan syafaat Nabi. Man istata'a ayyamuta bil madinati falyamut biha fa inni asfa'u likulli man yamutu biha. Siapa yang bisa wafat di Madinah, maka hendaknya wafatnya di Madinah saja. Karena kata Nabi, aku menjamin syafaat kepada siapapun yang wafatnya di Madinah. Maka kalau bapak punya keluarga lagi umrah, lagi haji, ya, begitu sampai di Madinah diwafatkan oleh Allah, satu sisi musibah bagi keluarganya, tapi di sisi yang lain dia dipilih oleh Allah menjadi manusia yang mulia, meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah cemburu. Maka Rasulullah kali ini ceramah. Kata Nabi, aja'aki syaitanuk
"Hei Aisyah, apakah setanmu lagi datang?" Ya. Maka Aisyah heran, "Awama syaitan?" "Ya Rasul, apakah bersamaku ada setan?" "Ya, setiap manusia itu didampingi oleh ya setan." Nah, jadi kalau cemburunya sudah melampaui batas, ya, bapak ke masjid kajian, berangkat subuh pulang jam 6, sampai di rumah istri cemburu, "Dari mana?" Nah, yang seperti itu perlu diceramahi. "Duduk dek, duduk sebentar." Nah, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Yang kedua, suami disuruh sabar menghadapi kekurangan istri. Karena tabiat wanita seperti itu. Kalau suami tidak sabar, maka pasti rumah tangganya tidak bertahan lama. Ya. Maka dulu saya di kampus itu ada seorang syekh, ya, mengatakan begini, kalau hak cerai itu dipegang oleh istri, maka kalian semua, kata beliau, akan dicerai istri kalian dalam sehari 1000 kali. Begitu sifat apa? Wanita, perasaannya lebih dominan, dikit-dikit minta cerai. Ya, nafkah kurang minta cerai. Ya, nafkah telat minta cerai. Dibelikan gamis kekecilan minta cerai. Kebesaran minta cerai juga. Jadi cerai udah kayak gorengan, murah sekali. Begitu tabiat wanita, perasaannya lebih dominan. Maka kita kaum laki-laki diberi nilai lebih oleh Allah, logikanya lebih dominan. Maka kalau suami ya baperan, bahasa modernnya, emosian, istrinya minta cerai, "Ceraikan aku, pulangkan aku ke rumah orang tuaku." "Ya sudah, saya cerai kamu." Nah, apa bedanya dia dengan wanita? Padahal dia diberi nilai lebih oleh Allah dengan akalnya. Ya, maka sabar menghadapi kekurangan wanita. Kesabaran dalam rumah tangga itu selalu berbuah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Pak, kesabaran keluarga Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah punya istri namanya Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim ini wanita yang hebat. Mahar pernikahannya adalah sebaik-baik mahar, yaitu apa? Islamnya Abu Talhah. Maka maharnya dia 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keluarga manusia yang mulia juga diuji oleh Allah. Satu ketika anaknya diwafatkan oleh Allah. Abu Talhah ketika anaknya masih hidup, ya, dalam keadaan sakit yang berat, Abu Talhah ada keperluan, dia harus keluar. Jadi dia keluar dari rumah, anaknya masih hidup. Begitu pulang, anaknya sudah wafat. Maka lihat kesabaran dan kehebatan seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim. Dia berkata kepada keluarga besarnya, "Kalian jangan ada yang memberitahu Abu Talhah, biar aku yang memberitahu dengan caraku." Seorang ibu ditinggal wafat anaknya, sedih apa tidak, Pak? Sedih. Maka kesedihannya itu dikesampingkan, dia kedepankan ketaatan dan bakti kepada suaminya. Maka dia masak masakan yang lezat, dia dandan cantik jelita. Kata suaminya, "Tidak pernah aku mendapati istriku secantik hari itu." Ketika suaminya pulang, langsung bertanya, "Bagaimana keadaan anak kita?" Ya.
Kata beliau, kata istrinya, dia dalam keadaan setenang-tenangnya. Huwa ala askani makana, dia dalam keadaan setenang-tenangnya. Maka suaminya makan, ya, karena istrinya menghidangkan makanan yang lezat. Setelah itu suaminya menggauli istrinya, karena istrinya dandan cantik jelita. Maka setelah suaminya kenyang lahir batin, istrinya berkata, "Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau ada orang meminjam perabotan milik orang lain, lalu yang punya itu minta dikembalikan?" Kata suaminya, "Ya tentu orang itu harus mengembalikan perabotan itu, karena itu bukan miliknya." "Wahai suamiku, ketahuilah, Allah telah mengambil anak kita. Tolong engkau urus pemakamannya." Maka suaminya kaget. Bayangkan Pak, sudah dikasih makan lezat, sudah ya puas lahir batin, diberitahu wafatnya anaknya dengan cara yang begitu indah, masih kaget. Dan suaminya marah, "Mengapa kamu baru memberitahu aku sekarang?" Besok suaminya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memuji tindakannya siapa? Ummu Sulaim. Rasulullah bertanya, "Apakah tadi malam kamu hubungan suami istri?" Kata Abu Talhah, "Iya ya Rasulullah." Ya, Rasulullah mendoakan, "Allahumma barik lahuma." Ya Allah, berkahi keduanya. Maka lihat buah kesabaran dalam rumah tangga itu Pak. Dari hubungan itu Allah hadirkan ya seorang putra, yang kemudian putra ini memiliki anak 9 orang, semuanya hafal Quran. Jadi kesabaran dalam rumah tangga itu selalu berbuah keberkahan dari Allah. Maka kalau bapak mendapati kekurangan pada istri, demikian pula sebaliknya istri mendapati kekurangan pada suami, bersabarlah, ya. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali kamu mendapati sesuatu yang kamu benci dari pasanganmu, padahal Allah siapkan kebaikan yang besar di baliknya. Ya. Ini barangkali Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ya, sudah pagi, sudah waktunya beraktivitas. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat dalam kehidupan kita, terutama dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga semakin diberkahi oleh Allah, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.